Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Makkah ke Yathrib ke Madinah, apa pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya Nabi langsung memerintahkan afsyus salam, sebarkan salam. Urusan sesama manusia dulu nih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan juga at'imut ta'am, kasih orang makan alias bersedekah. Kemudian wasilul arham, sambung silaturahim. Setelah itu baru Nabi ajarkan wasallu bil laili wan nasu niyam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah Nabi ngajarin kalau malam orang pada tidur, engkau bangunlah salat tahajud, bangunlah salat malam, merintih merayu Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu Nabi ngajarin siang-siang tuh sebarin salam, berikan keselamatan kepada orang lain. Ada tetanggamu yang membutuhkan bantuan, jangan sampai kau menyakiti tetanggamu, jangan sampai engkau menyakiti orang lain. Kemudian Nabi SAW mengajarkan untuk saling membantu, at'imut ta'am, subhanallah, kasih makan. Ada ajaran Nabi, Bu, kalau lagi masak kuahnya dibanyakin. Ada ajaran Nabi SAW, ada orang disiksa hidungnya di hari kiamat karena menyakiti tetangga dengan aroma masakannya yang nikmat lalu nggak bagi sama tetangga. Kalau nyakitin tetangga dengan aroma masakan yang nikmat, bagaimana dengan menyakiti tetangga dengan bakar sampah? Kalau aroma masakan saja bisa bikin orang disiksa di neraka karena nyiksa orang dengan enaknya bau masakannya, bagaimana dengan orang yang nyakitin orang lain dengan bakar sampah? Subhanallah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya ada hubungan antara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haqqul adami, dengan hablum minan nas, dengan hubungan sesama manusia. Lihat tadi apa yang disampaikan guru kita Habib Ja'far, bahwasanya ada puncak ketakwaan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata ketakwaan itu bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tapi bagaimana kita mampu menahan amarah, bagaimana kita mampu memaafkan manusia. Karena pertanyaannya, benarkah dendam ini bisa bikin hajat kita terhalang? Jawabannya betul, karena orang bertakwa diterima doanya, sedangkan tidak ada ciri orang bertakwa yang masih menyimpan dendam. Ibu-ibu, ya. Kalau kita dendam sama orang lain, yang mana yang nggak bisa tidur? Yang didendamin atau yang dendam? Yang dendam, subhanallah. Maka mesti diselesaikan. Selesaikannya dengan cara apa? Kata Nabi SAW, sil man qata'ak, sambung kepada yang lagi mutusin. Jadi dia yang marah, dia yang mutusin, kita yang sambung. Kalau nyambung sama udah yang nyambung, gampang itu. Karena biasanya kan kalau kita saling maaf memaafkan, sambung silaturahim karena udah baikan duluan. Yang susah itu kalau menyambung kepada yang memutuskan. A'ti amman haramak, berikan kepada yang pelit. Ibu, ya. Sering ngasih nggak? Sering. Biasanya yang dikasih kepada orang pelit atau kepada orang yang juga ngasih kepada kita? Yang baik sama kita, namanya akhlak pedagang. Nanti ngasih barang kalau sudah dikasih uang. Subhanallah. Padahal yang diinginkan Nabi SAW, yang diinginkan Allah adalah akhlak mulia. Jangan nunggu orang baik baru kita jadi orang baik. A'fu amman zalamak, kata Nabi SAW, maafkan yang menzalimi. Karena memaafkan itu adalah akhlak yang sangat mulia, meskipun tidak mudah. Terima kasih Tasya. Sama-sama. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah.